Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Olivia Fauzia dan kelompok saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan training plan outbound kami, yaitu pembinaan karakter siswa SMP sampai SMA di Natural Hill. Berikut anggota kelompok kami, ada saya Putri Olivia Fauzia, Najma Salmatunisa, Maurin Zahra Aulia, Risma Dewi Agustin, dan yang terakhir Alanisa. Oke, selanjutnya latar belakang. Di era kerja modern, keterampilan teknis saja tidak cukup. Kemampuan interpersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan pengambilan keputusan sangat dibutuhkan, namun tidak bisa sepenuhnya diajarkan di kelas. Pelatihan outbound hadir sebagai solusi melalui metode experiential learning, di mana peserta belajar langsung dari pengalaman melalui aktivitas menantang dan menyenangkan di alam terbuka. Outbound membantu membangun kerjasama, empati, ketahanan diri, serta memperkuat ikatan sosial antar peserta. Pelatihan ini sangat relevan bagi mahasiswa agar siap menghadapi dunia kerja dengan karakter yang tangguh dan kompetensi yang holistik. Selanjutnya, sasaran peserta. Total peserta kegiatan adalah 100 siswa yang terdiri dari yang pertama siswa SMP sebanyak 50 orang, usia remaja awal yang sedang dalam fase pembentukan identitas diri dan sangat membutuhkan role model serta kegiatan positif untuk mengembangkan karakter. Yang kedua, siswa SMA sebanyak 50 orang, usia remaja akhir yang mulai memasuki fase penentuan masa depan, termasuk dalam hal kemandirian, kepemimpinan, dan integritas pribadi. Tujuannya agar pendekatan pengembangan karakter bisa disesuaikan dengan tahapan pengembangan psikologis peserta, sekaligus menciptakan dinamika antar jenjang yang mendorong mentoring dan saling belajar antar siswa. Baik, selanjutnya yaitu durasi dan jadwal pelatihan yang terbagi menjadi 3. Bagian pertama yaitu adanya lama kegiatan. Ini kita lakukan 1 hari penuh atau 8 jam efektif. Lalu waktu harian kita mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan ini termasuk jeda makan dan istirahat. Lalu jadwal waktu rinci ini kita bagi per sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi 1 pembukaan dan ice breaking, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga permainan teamwork atau outbound games, sesi keempat simulasi nilai karakter, dan sesi terakhir yaitu sesi 5 refleksi dan evaluasi peserta. Lalu ada bagian estimasi waktu istirahat, briefing, dan refleksi. Briefing ada waktu 30 menit untuk panitia penyelenggara, dan waktu istirahat 1,5 jam untuk peserta, dan yang terakhir refleksi ada 30 menit untuk peserta. Selanjutnya tempat pelatihan, yaitu pelatihan outbound ini akan dilaksanakan di Natural Hill Lembang, sebuah kawasan pelatihan outdoor yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, kilometer 7, Cisarua, Lembang, Bandung Barat. Tempat ini berada di ketinggian kurang lebih 1200 mdpl dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang asri. Ini mendukung kegiatan pelatihan berbasis pengalaman, dilengkapi dengan area camping ground, aula, fasilitas outbound seperti flying fox, panjat tali, jalur trekking, dan lainnya. Natural Hill menjadi lokasi ideal untuk melatih kerjasama tim, kepemimpinan, dan refleksi diri di alam terbuka. Lalu selanjutnya materi dan aktivitas berikut rundown-nya. Pada jam 7.30 sampai jam 8 kita melakukan briefing dengan tujuan persiapan panitia penyelenggara. Lalu metode yang dilakukan yaitu koordinasi internal. Lalu jam 8 sampai jam 8.30 itu ada pembukaan dan ice breaking. Tujuannya membangun antusiasme dan kebersamaan. Metodenya ice breaking dan simulation game. Lalu jam 8.30 sampai jam 10 itu adalah penyampaian materi dengan tujuan meningkatkan pemahaman karakter secara teori. Lalu metodenya ada case study dan diskusi interaktif. Lalu jam 10.30 sampai jam 11 itu istirahat. Lalu dilanjut lagi jam 11 sampai jam 13 itu kegiatannya permainan teamwork atau outbound games dengan tujuan meningkatkan pembentukan karakter. Lalu metode yang dilakukan yaitu experiential learning dan simulation game. Lalu jam 13 sampai jam 14 yaitu kita melakukan isoma. Lalu dilanjut lagi jam 14.00 sampai jam 15.30 itu kita melakukan kegiatan simulasi nilai karakter yang dimana tujuannya implementasi nilai karakter dalam situasi nyata. Metode yang dilakukan adalah role play dan simulation game. Lalu jam 15.30 sampai jam 16 itu kita melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi peserta dengan tujuan menilai pemahaman dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Lalu metode yang dilakukan adalah reflection dan peer feedback.
Yang selanjutnya adalah metodologi pelatihan. Yang pertama ada simulation game. Contohnya seperti blind walk. Di sini itu untuk melatih kepercayaan dan arahan. Serta ada tower challenge yang dimana ini digunakan untuk kolaborasi dan kreativitas. Lalu selanjutnya ada experiential learning, dimana ini menekan proses belajar melalui pengalaman langsung. Peserta juga dilibatkan dalam aktivitas fisik maupun emosional yang memicu pemahaman yang mendalam. Lalu ada role play, yaitu peserta diminta berperan sebagai pemimpin, pengamat, atau anggota tim tertentu. Tujuannya itu untuk melatih empati, pengambilan keputusan, serta pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab dalam tim. Lalu ada reflection dan peer feedback, di mana itu waktu untuk merefleksikan pengalaman mereka secara individu maupun kelompok. Lalu yang terakhir itu ada case study, di mana pemaparan studi kasus sederhana yang berkaitan dengan dinamika tim atau tantangan kepemimpinan dengan menganalisis dan mencari solusi secara kelompok sebelum menjalankan semua simulasi praktiknya. Fasilitator dan tim pendukung. Fasilitator utama atau trainer outbound berasal dari latar belakang HR, pendidikan, atau psikologi yang bertugas memandu aktivitas dan memfasilitasi refleksi peserta. Yang kedua, pendamping siswa seperti guru atau wali kelas yang memastikan keamanan dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, tim dokumentasi untuk mengabadikan kegiatan melalui foto dan video untuk laporan dan promosi. Yang keempat, ada tim logistik dan keamanan untuk menyiapkan perlengkapan seperti konsumsi dan memastikan area aman. Yang terakhir, tim medis atau petugas kesehatan untuk menangani kebutuhan medis selama kegiatan. Lalu ada perlengkapan. Yang pertama, perlengkapan untuk panitia dan fasilitator, yaitu HT atau alat komunikasi, sound system, dan mic portable, alat dokumentasi seperti kamera, tripod, lalu ada kotak P3K, dan tandu darurat. Lalu perlengkapan untuk peserta, sepatu olahraga, pakaian olahraga, topi atau pelindung kepala, jas hujan untuk antisipasi cuaca, dan air minum pribadi. Lalu perlengkapan kegiatan outbound, yang pertama tali tambang, balok kayu, tongkat bambu, penutup mata, bola, ember, dan alat permainan air. Lalu ada bendera atau tanda tim, yang terakhir ada stopwatch dan peluit. Selanjutnya adalah bagian rencana anggaran dan biaya pelatihan. Kegiatannya adalah pembinaan karakter siswa SMP sampai SMA. Durasinya ini selama 1 hari, jumlah pesertanya adalah 100 orang, dan lokasinya ini ada bertepatan di area outdoor Natural Hill. Ini adalah total keseluruhan biayanya. Yang pertama ini ada 7.250.000 untuk biaya konsumsi dan akomodasi, 7 juta rupiah untuk transportasi dan lokasi, 2.750.000 untuk peralatan dan kegiatan outbound, 1.400.000 ini untuk dokumentasi dan publikasi, 6.500.000 ini untuk honorarium, fasilitator dan tim, dan 1 juta untuk biaya lain-lain. Total keseluruhannya adalah 25.850.000. Yang terakhir adalah evaluasi pelatihan. Kami akan meminta para peserta untuk mengisi survei yang berisi tentang penilaian fasilitator, penilaian untuk kegiatan outbound, dan penilaian untuk pembina pelatihan. Evaluasi ini akan menjadi dasar kami untuk menilai keberhasilan pelatihan dan akan digunakan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan mendatang. Sekian, terima kasih.